Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah leadership, teman-teman. Apa kabar? Kita jumpa lagi di sesi yang ke-6. Ya, di sesi yang sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai gaya kepemimpinan. Bagaimana teman-teman sudah ada gambaran? Kira-kira gaya kepemimpinan mana yang cocok untuk teman-teman jadikan ya, gaya kepemimpinan individu atau gaya kepemimpinan bagi teman-teman semua. Oke, silahkan coba pelajari lebih detail ya, mungkin bisa dengan menambahkan berbagai sumber referensi sehingga teman-teman bisa temukan mana gaya kepemimpinan yang sekiranya sesuai dengan karakter teman-teman untuk diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Untuk sesi kita kali ini, kita akan lanjutkan lagi dengan membahas terkait etika kepemimpinan. Nah, kalau lihat judulnya mungkin teman-teman sedikit ada gambaran ya, etika kepemimpinan. Semester sebelumnya pernah ya kita teman-teman mengambil mata kuliah etika, kemudian di sesi ini atau di semester ini teman-teman mengambil mata kuliah kepemimpinan atau leadership. Nah, apa bisa digabung ya antara etika dan kepemimpinan? Nah, kita akan lihat berikutnya. Seperti yang kita tahu, etika adalah standar moral yang memberikan batas yang jelas antara yang baik ya, di satu sisi dan yang buruk di sisi yang lain, serta etika akan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin tentu saja. Etika tentu sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang pemimpin agar bisa dicontoh oleh para bawahan atau karyawannya dalam bertindak di suatu organisasi atau perusahaan. Kita lihat dulu pengertian dari etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku dalam perusahaan atau organisasi. Kepemimpinan etis ya, atau ethical leadership merupakan gaya kepemimpinan dengan penekanan pada kesesuaian terhadap norma maupun nilai-nilai yang diakui seperti keadilan, kejujuran, akuntabilitas, kepercayaan, sekaligus tentu ya, menularkan prinsip-prinsip tersebut, ya, nilai-nilai atau norma tersebut kepada para pengikut atau bawahannya melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pengambilan keputusan. Ada beberapa prinsip dalam kepemimpinan yang etis. Yang pertama, fairness atau keadilan. Ya, jadi seorang pemimpin yang memimpin dengan etika atau etis, mereka harus adil. Kemudian prinsip yang kedua adalah akuntabilitas. Yang ketiga kepercayaan, yang keempat kejujuran, yang kelima kesetaraan, dan juga yang terakhir adalah rasa hormat. Jadi prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan dengan baik dan diaplikasikan agar seorang pemimpin bisa dinilai sebagai seorang pemimpin yang etis. Ada beberapa ciri-ciri kepemimpinan beretika menurut Freeman dan Stewart. Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang nilai-nilai moral serta mampu menjelaskannya dan menjalankannya dalam kehidupannya. Yang kedua, ciri kepemimpinan beretika adalah fokus pada keberhasilan organisasi dibandingkan kepentingan individu. Yang ketiga, menemukan orang-orang yang berintegritas dan mengembangkan kepercayaannya. Ya, jadi untuk pemimpin yang beretika, mereka akan dirasa atau dianggap lebih mudah untuk mendapatkan orang-orang yang berintegritas sebagai tim kerja untuk sama-sama berupaya berkontribusi untuk pencapaian tujuan perusahaan.
Kemudian ciri berikutnya adalah memelihara, menyatakan dan mengembangkan nilai-nilai positif organisasi tidak hanya di dalam lingkungan organisasi, tetapi juga dalam lingkungan eksternal, yaitu pada masyarakat dan stakeholder di luar perusahaan. Kemudian ciri berikutnya mengembangkan mekanisme berbeda pendapat. Ya, bagaimana tentu saja perbedaan pendapat ini agar tidak menimbulkan konflik yang tentu saja bisa merugikan bagi perusahaan. Ciri yang berikutnya adalah menilai nilai-nilai positif dari sisi atau pengalaman yang berbeda. Ya, jadi dalam suatu kasus atau dalam suatu konflik tertentu, ya, kita bisa menilai tidak hanya dari sisi negatif, tetapi bisa dilihat dari sisi positifnya. Kemudian, apa manfaat memiliki seorang pemimpin yang beretika? Yang pertama, berpengaruh langsung pada budaya kerja perusahaan. Ya, pemimpin yang beretika, yang menjunjung nilai-nilai maupun norma-norma positif, ya, baik untuk dirinya, untuk orang-orang yang dipimpinnya dalam suatu organisasi atau perusahaan, tentu bisa mempengaruhi secara langsung pada budaya kerja organisasi atau perusahaan tersebut. Hal tersebut tentu menimbulkan hubungan yang positif antara pola perilaku karyawan, ya, menimbulkan budaya yang positif juga. Mencapai kepuasan dan komitmen karyawan yang tinggi, ya, memiliki seorang pemimpin yang beretika akan membuat karyawan merasa puas dan mau serta mampu memberikan komitmen yang tinggi bagi perusahaan. Bila mereka sudah berkomitmen terhadap perusahaan, tentu turnover karyawan bisa ditekan, bisa mengurangi biaya atau menghemat biaya yang cukup signifikan bagi perusahaan. Pemimpin yang beretika juga secara tidak langsung berpengaruh terhadap stakeholder di luar perusahaan, terutama bagi pelanggan misalnya, ya, di mana bisa jadi pelanggan atau konsumen mau membeli produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang mereka anggap perusahaan itu adalah perusahaan yang beretika. Ya, pemimpinnya atau kepemimpinannya adalah pemimpin yang beretika. Walaupun terkadang harga produknya lebih mahal dibandingkan dengan yang lain. Kemudian manfaat lainnya yang bisa diperoleh, penilaian perusahaan jangka panjang oleh investor tentu saja akan menjadi positif. Ya, yang tentu saja penilaian tersebut akan menentukan keputusan penanaman modal oleh investor tersebut. Bagaimana peran pemimpin dalam pembentukan budaya etis di organisasi? Ya, pemimpin yang etis, ya, seperti yang sudah disampaikan di depan tadi, tentu saja bisa membawa perusahaan mengembangkan budaya dan nilai-nilai ke arah yang lebih baik, hingga dapat meningkatkan citra perusahaan dan tentu saja masyarakat atau publik akan memandangnya secara positif. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan budaya etis tersebut di perusahaan. Jadi tidak hanya pemimpinnya yang beretika, ya, dengan kepemimpinan etisnya, tetapi budaya etis tersebut meluas menjadi nilai-nilai yang dipegang oleh para anggota organisasi. Langkah menciptakan budaya etis yang pertama, mengidentifikasi apa yang pemimpin perhatikan, ukur, dan kontrol. Kira-kira nilai-nilai apa yang menjadi perhatian, ya, yang nantinya akan diukur dan kontrol oleh para pemimpin. Kemudian membangun lingkungan yang mendukung nilai-nilai etis tersebut. Bagaimana nilai-nilai etis tersebut agar bisa dipertahankan dengan baik dalam jangka waktu yang cukup lama, tentu saja harus diciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai etis tersebut.
Kemudian membangun etika melalui diklat yang berkelanjutan dan pengembangan kepemimpinan. Karena tentu saja membentuk suatu budaya tidak bisa dalam jangka waktu yang singkat, yang tentu saja memerlukan proses yang panjang dan juga pengingatan yang terus-menerus. Mempertimbangkan etika dalam seleksi saat melakukan seleksi, sehingga saat budaya sudah terbentuk dalam organisasi, bila mana ada anggota baru yang akan masuk ke dalam perusahaan, tentu harus lolos dalam seleksi etika tersebut, ya, baik seleksi rekrutmen maupun promosi anggotanya. Kemudian pemimpin juga harus bisa menjadi role model atau contoh bagi anak buah atau karyawannya, sehingga tentu saja hal itu akan bisa menjadi budaya etis yang dipegang teguh tidak hanya oleh pemimpin tetapi oleh seluruh anggota organisasi. Ada komponen-komponen etika kepemimpinan. Ya, pemimpin yang beretika akan berkolaborasi dan menyiapkan rencana penerusan kepemimpinan dalam organisasinya yang akan menjamin pertumbuhan organisasinya. Jadi seorang pemimpin yang beretika tidak hanya memikirkan kepemimpinannya saat ini saja, tetapi akan berupaya menyiapkan, merencanakan suksesi atau penerusan kepemimpinannya, ya, untuk menjamin pertumbuhan organisasinya. Ada beberapa komponen dari etika kepemimpinan ini, diantaranya adalah ethical communication, di mana pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahan yang dipimpinnya. Kemudian kualitas etika atau etika quality, di mana pemimpin yang beretika tentu paham bahwa ada beberapa faktor yang menentukan tingkat kompetitif suatu organisasi atau perusahaan, yaitu produk, ya, kemudian pelayanan bagi pelanggan, serta pengiriman yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, ethical collaboration, di mana pemimpin yang beretika tentu saja mereka akan membutuhkan banyak penasihat, ya, penasihat yang unggul baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian ethical succession planning, pemimpin yang berprinsip atau memiliki kebutuhan akan pengendalian yang harus dipenuhi akan menciptakan standar organisasi dan prosedur operasi untuk kualitas dan komunikasi yang kuat, sehingga untuk kepemimpinan berikutnya hal tersebut bisa tetap dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada ethical tenure atau masa kepemimpinan, di mana pemimpin yang beretika berkolaborasi dan menyiapkan rencana penerusan kepemimpinan dalam organisasi yang akan menjamin pertumbuhan organisasinya. Nah, dalam berbagai studi kepemimpinan, mungkin teman-teman pernah juga membaca bahwa ada beberapa hasil yang terkait dengan kepemimpinan seseorang di suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama mungkin ini sedikit berbeda dengan studi-studi yang lain. Yang pertama dilakukan oleh Institute of Leadership and Management, yang hasilnya adalah ternyata etika dan kepemimpinan tidak selalu berjalan beriringan atau bersama. Ya, mereka menemukan bahwa 63% manajer diminta untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik mereka sendiri. Ya, 43% telah diberitahu untuk melakukan pelanggaran langsung terhadap pernyataan nilai-nilai organisasi, dan 9% telah diminta untuk melanggar hukum. Nah, ternyata walaupun etika ini sebaiknya ya berjalan beriringan dengan kepemimpinan, tetapi dalam prakteknya tidak selalu demikian.
Ada beberapa penyimpangan yang ternyata ditemukan atau disimpulkan oleh Institute of Leadership and Management. Dalam studi yang lain, ya, eksperimen yang dilakukan di Cornell University menemukan hal sebaliknya. Menemukan bahwa kepemimpinan etis secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan. Jadi memang terbukti kepemimpinan yang etis, ya, dengan adanya etika kepemimpinan itu akan meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan. Kemudian ada juga studi yang dipublikasikan di Science Direct, ya, menunjukkan bahwa kepemimpinan etis membuat karyawan cenderung tidak pergi, atau dalam hal ini bisa menekan angka turnover dari karyawan. Ya, karena apabila turnover karyawan tinggi, ya seperti yang pernah kita pelajari, ya, bahwa dengan turnover yang tinggi tentu saja akan merugikan bagi perusahaan dalam berbagai segi, ya, dari segi waktu, dari segi biaya, kemudian dari segi upaya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah arti penting kepemimpinan etis. Ya, jika pemimpin menjunjung tinggi etika, tentu hal tersebut akan menyebar di seluruh organisasi dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi tersebut. Pemimpin yang etis penting untuk menumbuhkan lingkungan yang positif dalam perusahaan. Jadi tentu saja akan sangat urgent bila mana kepemimpinan menerapkan seorang pemimpin menerapkan kepemimpinan yang etis. Lingkungan positif yang terbangun melalui kepemimpinan etis akan mengarahkan pada produktivitas yang lebih tinggi. Kepemimpinan etis penting untuk membangun sinergi tim. Ya, publik pun, masyarakat, ya, bahkan tadi juga kita lihat bahwa investor akan melihat hal tersebut secara positif dan menjadikan citra perusahaan juga positif. Nah, ada beberapa hal kunci dari apa yang sudah kita pelajari kali ini. Ada quote yang mengatakan bahwa pemimpin sejati akan mendahulukan saya, ya, ketika ada problem atau kegagalan. Ya, sebaliknya mereka akan mengapresiasi kerja tim, ya, ketika berhasil dengan menyebutnya sebagai usaha kita bersama. Kita bisa melihat, mungkin saya akan bisa berikan contoh, ya, saat proklamator kita menyampaikan atau membacakan proklamasi, ya, kemerdekaan Indonesia, bahwa kemerdekaan tersebut, ya, dicapai secara bersama-sama, ya, atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama sang proklamator, ya, atas nama bangsa Indonesia. Jadi tidak langsung bahwa merekalah, walaupun mereka yang merumuskan, ya, dan membacakan proklamasi, tetapi keberhasilan kemerdekaan tersebut adalah atas nama bangsa Indonesia. Kemudian kepemimpinan etis adalah kepemimpinan yang melakukan hal yang benar, ya, melakukan hal yang benar dan dilakukan dengan benar. Kalau kita melakukan hal yang benar tetapi belum dilakukan dengan cara-cara yang benar, maka tentu saja kita belum bisa katakan bahwa kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang etis. Dari materi kita kali ini kita bisa simpulkan etika kepemimpinan sangat diperlukan untuk menunjang performa sebagai seorang pemimpin yang dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab dengan baik serta dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif. Pemimpin yang etis punya pengaruh positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin akan menjadi teladan dan menciptakan lingkungan kerja yang beretika dan membangun reputasi organisasi yang kuat.
Ya, jadi pemimpin yang beretika tidak hanya bagi dirinya sendiri, bagi seluruh anggota organisasi dan juga bagi organisasi atau perusahaannya. Kepemimpinan etis dikehendaki hadir di berbagai tempat dan dilakukan oleh siapa saja agar tercipta budaya yang etis dalam organisasi sehingga akan mempermudah dalam pencapaian tujuan dan bisa menciptakan kondisi organisasi yang kondusif. Oke, teman-teman, itu yang Bu Kade bisa sampaikan di sesi kali ini. Jadi kalau teman-teman di sesi yang lalu mungkin sudah menemukan gaya kepemimpinan yang match, yang sesuai, untuk sesi kali ini tambahkan ya dengan menjadi pemimpin yang selalu memimpin dengan etika. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.